Kasih karunia dan damai sejahtera bagi kamu sekalian dari Allah Bapa dan dari Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Jemaat yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi, salam sehat, salam sukacita bagi kita semuanya. Hari ini hari Rabu, tanggal 31 Agustus 2022. Kembali firman Tuhan menyapa kita semuanya dari kitab Injil Matius pasal 6 ayat 27. Demikian isinya. Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Demikian firman Tuhan. Topik kita, Tuhan mengendalikan hidupmu. Jemaat yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, seringkali kita terus-menerus berputar di area yang sama karena kita tidak bisa mengidentifikasi sumber masalah. Identifikasi akan mempermudah kita untuk mengetahui bagaimana cara kita keluar dari area yang senantiasa membelenggu kehidupan kita. Oleh karena itu, kita mengalami kegagalan dalam menyelesaikan ujian yang ada. Perjalanan kehidupan adalah ujian seumur hidup, dan tentunya kita harus bisa melewati ujian tersebut dengan hasil yang terbaik. Kegagalan dalam ujian akan membuat kita berada dalam pengulangan yang sama. Sebagai rasul, Matius mendapatkan wahyu dari sorga tentang hal kekhawatiran, dan ternyata ketika membaca Matius 6 ayat 27 ini, kita diingatkan untuk tidak khawatir sebab hal itu tidak akan mengerjakan apa-apa dalam hidup kita. Matius sebagai seorang rasul yang memiliki background pemungut cukai atau pegawai pajak, tentunya dia memiliki sebuah kesaksian kehidupan dalam hal mengikut Yesus. Kita harus jujur, apakah kita masih tetap percaya akan penyertaan Tuhan ketika segala sesuatu berjalan tidak seperti yang kita harapkan? Apakah kita masih tetap melihat fine-fine saja atau khawatir? Untuk mendeteksi siapa yang memegang kendali hidup kita, maka salah satu patokannya adalah harta. Ketika uang menipis di saldo atau rekening kita, bukan kebetulan ketika Tuhan sering berkata, belajarlah dari anak-anak. Apa yang bisa kita pelajari dari anak-anak? Dalam kehidupan anak-anak, mereka selalu percaya bahwa hidup mereka akan aman karena ada orang tua yang senantiasa bersama dengan mereka. Apa bedanya anak kecil tidur dengan orang dewasa tidur? Kalau anak kecil tidur itu pulas, sementara orang dewasa gelisah karena pikiran mereka saldo dan ATM. Anak kecil tidur pulas karena mereka merasa nyaman ada orang tuanya menjamin hidupnya, dan mereka tidak perlu khawatir akan apa yang akan terjadi di depan. Seperti itulah yang Tuhan mau dari hidup kita, untuk tetap percaya akan pemeliharaan Tuhan Yesus, sebab Tuhan yang mengendalikan hidup kita. Amin. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan. Tuhan mengajari kami
menasehati kami, mengingatkan kami melalui firman-Mu hari ini, supaya kami tidak khawatir akan hidup kami untuk menjalani ke depan, sebab Tuhan akan selalu menyertai kami dan mencukupkan kebutuhan kehidupan kami, baik kebutuhan jasmani maupun rohani. Terima kasih Tuhan, itulah yang menjadi keyakinan dan menguatkan kami selalu optimis menjalani hari-hari hidup kami. Berkati kami untuk melakukan firman-Mu, berkati gereja-Mu, berkati keluarga kami, berkati juga jemaat-Mu yang sedang sakit, lawat Tuhan, berikan kesembuhan daripada Tuhan kepada mereka. Jemaat-Mu yang berulang tahun kelahiran, panjangkan umurnya, sehatkan badannya, kuatkan imannya di dalam nama Yesus Kristus. Jemaat-Mu yang berulang tahun pernikahan, berkati rumah tangganya, berikan keharmonisan kelanggengan, supaya mereka juga mengetahui penyertaan Tuhan dan menjadi kesaksian bagi kehidupan perjalanan rumah tangganya. Ampuni segala dosa kami, supaya kami juga layak menjadi alat-Mu untuk memberitakan Injil di tengah-tengah dunia ini. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin.